Pertanyaan dari akun bernama Ikan. Pertanyaannya, Kak mau nanya, kenapa ya Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus? Saya tahu kalau dosa itu maut, tapi kan kita gak harus menjadi kelinci untuk menolong kelinci yang terjatuh ke sumur. Jadi aku tuh bingung kenapa harus Allah mengorbankan Yesus kalau bisa langsung menyelamatkan setiap manusia. Jadi inti pertanyaannya, kenapa kok nggak Allah ini langsung saja mengampuni orang yang berdosa atau mengampuni manusia, langsung saja diampuni? Kenapa kok harus mengorbankan anaknya yang tunggal? Atau firman-Nya ini harus menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita? Begitu kan pertanyaannya? Mari kita jawab berdasarkan Alkitab. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jadi maunya seperti apa? Apakah Allah Bapa, bukan Allah sembahan lain, berbeda? Apakah Allah ini mau kalian atau mau kamu seperti apa? Apakah langsung saja udahlah manusia ini langsung diampuni saja dosanya, kan gitu maunya kira-kira? Jadi ketika ada orang mencuri, orang berzina, ada orang saling bunuh dan lain sebagainya, maunya seperti apa? Allah ini langsung udah diampuni saja gitu? Kan enggak, pasti kan enggak kan? Nah, terus bagaimana? Orang kan harus menyelamatkan dirinya ini kan gitu. Dengan cara apa? Ya jangan berbuat dosa. Kan itu pertanyaannya. Bagaimana cara orang itu selamat dari dosa? Dengan cara, ya jangan berbuat dosa. Itu caranya. Bukan dibersihkan, dicuci, di neraka atau bagaimana. Itu nggak ada yang seperti itu. Neraka bersifat abadi, kekal, masuk nggak bisa keluar, itu sudah finalnya gitu loh. Jadi semasa kita di dunia ini pilihannya gitu loh. Dengan cara apa? Satu-satunya cara apa? Seharusnya kan manusia itu menyelamatkan dirinya sendiri, bukannya Yesus Kristus Tuhan kita ini yang menyelamatkan kita. Jadi kan nggak usah. Jadi Tuhan Yesus Kristus ini nggak usah menyelamatkan kita. Anak tunggalnya atau Sang Firman itu nggak harus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kan gitu pertanyaannya. Jadi kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Inilah masa di perjanjian lama. Apa? Tuhan sudah tahu. Allah kita sudah tahu. Dengan cara apa? Diberikanlah Taurat. Orang yang berdosa, membunuh, mencuri, berzina, nggak bisa selamat. Diberikanlah Taurat. Kalau kamu bisa melakukan semua yang ada di dalam hukum Taurat, kamu bisa selamat. Kalau melakukan apa? Semuanya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bersaksi dusta, menghormati ayah dan ibumu, dan lain sebagainya. Bisa melakukan itu semua, nggak punya dosa, bisa selamat. Tetapi melanggar satu saja, kamu nggak bisa selamat. Karena apa? Ada dosa. Kamu nggak bisa di tempat yang kudus, di tempat yang suci, di sorga. Kalau kamu ada dosa di dalam dirimu gitu loh, itu nggak bisa. Harus bersih, murni, tanpa dosa di tempat yang tidak ada dosa. Kalau kamu ada dosa, kamu nggak bisa bertempat di mana yang tempat itu nggak ada dosa. Yakobus pasal kedua ayat ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak bersaksi dusta, saya tidak ini itu semuanya, saya bisa. Sombong, berdosa.
bisa melakukan ini semuanya. Tidak menghormati ayah dan ibunya, berdosa, melanggar satu saja. Saya bisa ini semuanya, ini melanggar satu saja. Sombong itu loh, itu sudah dosa itu loh. Terus bagaimana cara selamat? Nggak bisa. Kalau kamu bisa seperti Tuhan Yesus Kristus, tanpa dosa, baru kamu bisa selamat. Kalau kamu bisa seperti Tuhan Yesus Kristus, tanpa dosa, Tuhan Yesus Kristus bisa melakukan semua yang ada di dalam hukum Taurat. Kalau kamu bisa seperti Tuhan Yesus Kristus, kamu bisa selamat. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Itulah makanya Sang Firman harus menjadi manusia. Nah, kita baca terlebih dahulu Injil Yohanes pasal ke-11 ayat ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dialah kebangkitan, dialah kehidupan itu. Kalau kita percaya kepada Dia bahwa Dialah Tuhan kita yang menyelamatkan kita dari hukum itu semuanya, kita bisa selamat gitu loh. Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Dia bahwa Dialah Tuhan kita yang mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kita, kita diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa? Orang-orang ini apa? Malah menyalibkan Yesus Kristus, menyakiti Yesus Kristus di kayu salib, disalibkan malahan gitu loh. Bahkan sampai detik ini orang-orang apa? Malah mencaci Yesus, menghina Yesus, mengolok-olok Yesus, si antikristus gitu loh. Bagaimana orang mau selamat? Kita pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita. Ada Roh Kudus itu loh. Nah, mari kita baca Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita, itu yang membuat kita tidak berbuat dosa itu loh. Nah, kalau Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita, bagaimana kita mau membunuh, kita mencuri, berzina dan sebagainya? Itulah yang membuat kita merasa apa? Bersalah, berdosa. Kita mau melakukan dosa ini. Ya Tuhan, itu loh. Ngerti? Itu yang membuat kita, yang memampukan kita. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus di dalam diri kita. Orang di luar kekristenan nggak memiliki Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus tidak tinggal di dalam diri dia. Tidak seperti kita, orang beriman gitu loh. Ngerti? Ini spesialnya gitu loh. Ini yang luar biasa. Jadi ini yang memampukan diri kita sehingga kita bisa melakukan, menolak hal-hal dosa itu gitu loh. Nah, tambahan Filipi pasal kedua ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Tuhan kita Yesus Kristus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Aslinya bukan manusia. Ditunjukkan Tuhan Yesus Kristus dilahirkan
dia tidak berdosa, tetapi apa? Difitnah dan lain sebagainya, disalibkan, dicaci sampai detik ini. Si antikristus. Jadi ngerti kan? Sekarang dari pertanyaannya saudara ikan, kenapa kok Tuhan Yesus Kristus harus menjadi manusia? Kenapa kok Allah Bapa enggak langsung saja mengampuni saja? Sudah kita jelaskan barusan. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, semoga terberkati. Bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.